Labuhan Batu kepada Bapak Haji Darman Sasiagian SAG MAP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Kepala MTSN 1 Labuhan Batu Adinda Mustafa Kamal Nasution SPD PDI. Yang sama kita hormati Ibu Kaur Tata Usaha, seluruh UKM, seluruh Dewan Guru dan staf tata usaha, terkhusus kepada ayah dan bunda, seluruh wali murid, wali siswa-siswi kita dari kelas 7A, dan anak-anak kami yang soleh dan solehah, terkhusus kepada Ibu Wali kelas 7A beserta guru BK dan guru pembimbing agama, dan anak-anak kami yang sudah khatmul Quran, dan anak-anak kami yang menghibur kita dari grup Hadrah MTSN 1 Labuhan Batu. Umumnya kita yang berhadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita bersama, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berhadir mengikuti kegiatan khatmul Quran sekaligus menyaksikan anak dan kita berkhatam Al-Quran dalam keadaan sangat ceria, bahagia hati kita, dan semoga kita semua dirahmati Allah. Salam dan salam kepada kita Rasulullah SAW, dan syafaatnya senantiasa kita harapkan di hari yaumul qiyamah. Bapak Ibu, apa yang dilaksanakan oleh Kepala MTSN 1 beserta seluruh Dewan Guru menginisiasi kegiatan pembacaan Al-Quran dan diakhiri setiap bulannya dengan khatmul Quran dari kelas per kelas. Ini adalah sebuah kegiatan yang sangat luar biasa. Bagi sebagian orang di luar ini mungkin kegiatan yang sangat biasa, apalah membaca Al-Quran, mungkin bagi mereka itu. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, ketika Nabi SAW menyatakan bahwa ada ahli keluarga Allah di dunia, kita bermula dari kalimat ini dari Rasulullah. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasul, halillahi ahlullahi azza wa jalla, halillahi ahlullahi, apakah ada ahli keluarga Allah ya Rasul? Bukankah Allah itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Tapi apa kata Nabi dengan untayan yang indah, ahlullahi fid dunya allazina yaqra'una Qur'an. Ahli keluarga Allah di dunia itu adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan khairun nas man 'allamal Qur'an wa 'allamahu. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, dan mengajari Al-Quran, paham ilmu Al-Quran, itulah orang yang terbaik. Maka Bapak Ibu, bagi orang di luar sana mungkin ini hal kecil, tapi bagi kita warga Madrasah Sanawiyah 1 Labuhan Batu, apa yang dibuat ini adalah kerja besar Pak Kepala. Kenapa? Salah satu termasuk mungkin PR kita sebagai wali siswa yang paling susah itu adalah membiasakan anak-anak untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Ya kan, termasuk
Kenapa? Karena kadang-kadang Bapak Ibu yang saya hormati, terkadang kita ini tidak menjalankan fungsi kita sama seperti hari ini. Izin saya, kita ini kan seperti tungku pemasak sebenarnya. Ada kepala madrasah, ada wali-wali santri, wali-wali siswa, ditambah dengan Kementerian Agama. Yang mau kita ikut aktif di sekolah kan mungkin hanya 7 sampai 8 jam Bapak Ibu. Tapi 16 jam anak-anak ini bersama kita di rumah. Makanya kalau anak itu baik, maka yang dapat untung siapa? Kita. Lalu kalau anak itu kurang baik, jangan timpakan kesalahan itu ke madrasah, kepada guru. Kenapa? Karena lebih lama siswa itu bersama kita daripada bersama gurunya. Maka tanggung jawab terbesar itu di mana? Di kita, di orang tua. Jadi makanya dukungan kita bagaimana menjadikan anak ini menjadi anak yang soleh, dan itu menjadi cita-cita dan harapan besar kita sebagai investasi akhirat kita. Mari kita jalankan fungsi kita masing-masing. Kita dukung kepala madrasah untuk bisa membuat program-program terbaik, termasuk membiasakan anak membaca Al-Quran. Dan dukungan itu menjadi sangat penting kepada kita, sehingga apapun program dari Madrasah Sanawiyah 1 Labuan Batu bisa terwujud sesuai dengan cita-cita mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk bisa sampai kepada tujuan itu, untuk sampai tujuan itu, maka dukungan kedua harus kita sampaikan. Apa dukungan kedua? Anak-anak kita yang sedang belajar di Madrasah Negeri 1 Labuhan Batu ini, harus kita buat mereka nyaman tinggal di madrasah ini. Harus kita buat mereka senang dan serasa dan selalu merasa ingin kembali. Begitu nanti siang sebelum Jumat mereka pulang ke rumah, tapi besok hati mereka ingin balik lagi ke sini cepat-cepat. Aduh gitu. Bukan malah sebaliknya. Ketika dia berangkat dari sekolah ini, maka begitu pulang ke rumah dia merasa lepas, bebas, seperti mohon maaf, seperti ayam yang dilepaskan dari kandangnya pagi hari. Tapi apa? Tapi menjadikan anak-anak ini ketika dilepas dari sekolah ini, apakah itu jam 11.30 atau pukul 14.30 setiap harinya, selalu dia ingin balik ke MTSN 1 besoknya. Maunya hari cepat diputar sehingga besok hari pagi cepat datang bertemu. Itu semua bisa terwujud dengan dukungan kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita mendukungnya? Maka salah satu dukungan kita adalah mari kita bantu kepala madrasah untuk memfasilitasi apa yang kurang demi menyamankan anak kita. Tadi beliau sampaikan ada 31 paguyuban. Salah satunya paguyuban itu adalah paguyuban wali dari kelas 7A. Khusus yang kelas 7A, mari kita bertanya, kita berkomunikasi dengan Bapak Kepala Madrasah, dengan wali kelas, apa yang dibutuhkan anak kita di kelas 7A biar nyaman. Begitu juga nanti 7B, 7C dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga sekolah ini adalah termasuk rumah kedua bagi mereka sesudah rumah kita masing-masing. Mari kita bantu dengan apa yang kita bisa. Paling tidak bantuan kita, Bapak Ibu, saya sering sampaikan dalam kegiatan, beberapa kegiatan, paling tidak tak bisa membantu dengan dana, maka kita bantu dengan tenaga. Tak bisa kita bantu dengan tenaga, paling tidak jangan melemahkan semangat orang. Itu sering saya sampaikan. Ini kadang-kadang sudah tak bisa bantu dana, tak bisa bantu tenaga, belakang-belakang Allah tak pala porno itu kan sudah ada dana bosnya itu Pak Kamal itu. Inilah yang melemahkan itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita semua adalah warga daripada madrasah ini,
Dan baik buruknya madrasah ini bukan hanya di pundak Kementerian Agama, bukan hanya di pundak kepala madrasah, tapi ada tanggung jawab kita sebagai wali-wali siswa untuk bisa menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang baik, terbaik, nyaman, dan lain sebagainya. Di samping dukungan guru-guru, karena kami yakin guru-guru kami ini adalah guru-guru yang sudah berkualitas. Kemudian sebagai wujud kepedulian pemerintah, hampir tidak ada lagi honor di sini. Semuanya sudah PNS P3K. Maka kembali kita kepada jalan yang lurus, Bapak Ibu. Mari kita halalkan apa yang kita terima dari negara. Dengan apa? Menjadikan anak-anak didik kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Tidak ada lagi guru MTS. Kalaupun sebelumnya memang tak ada, ya kan gitu. Saling sikut, saling menyalahkan dan lain sebagainya. Tapi yang ada adalah guru-guru yang saling mendukung, yang saling menutupi kekurangan, saling memberikan kelebihan dan lain sebagainya, sehingga kondusivitas MTS N1 Labuhan Batu ini menjadi cerita yang baik di masyarakat, bukan menjadi cerita yang kurang baik. Saya di samping sebagai orang Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu, tapi saya juga adalah wali salah satu siswa kita di kelas 7. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala, kepada seluruh Dewan Guru, kepada guru pembimbing agama BK, dan terutama wali kelas dan seluruh anak-anak kami. Tetaplah kita bersilaturahim, mari kita jaga ukhuwah kita, mari kita saling mendoakan. Ini yang paling terakhir, mari saling mendoakan. Saya Bapak Ibu, setiap selesai sholat 5 waktu ada satu doa yang terus saya sampaikan kepada Allah, dan doa ini bukan untuk saya sendiri. Ketika saya meminta ampun kepada Allah, saya awali dengan sayyidul istighfar. Sesudah itu saya angkat tangan, saya sampaikan, ya Allah, ampunilah dosaku, lalu dosa ayah ibuku, kubawa juga dosa kedua mertuaku, dosa abang-abangku, kakak-kakakku, ipar-iparku, kemanakan-kemanakanku. Bahkan saya sampaikan tetangga-tetanggaku, kawan-kawan kerjaku, jamaah-jamaahku, orang yang mendoakan kebaikan dan berbuat baik kepadaku. Ampuni juga doa orang yang berbuat jahat dan mendoakan kejahatan kepadaku. Kaum muslimin dan muslimat dari Masjid hingga ke Maghrib, yang hidup sampai yang sudah meninggal, karena Engkaulah Zat yang Maha Pengampun. Tuhan, ampunikan. Ketika saya minta rahmatnya juga, ya Allah, anugerahkan kepada saya kesehatan, keadaan. Saya ulang itu kalimat lagi semua. Maka kalau semua kita wali, guru, siswa berdoa untuk hal yang sama, pasti keberkahan Allah pasti turun, Pak. Pasti keberkahan Allah akan turun. Sehingga apa? Sehingga ada kesilapan, kekurangan yang mungkin kita lakukan, atau dilakukan oleh guru kita, atau dilakukan oleh anak-anak kita sesama warga madrasah. Hati ini lapang membuka diri, pikiran ini jernih berpikir, sehingga tak ada lagi kita saling menyalahkan. Yang ada adalah kita saling memperbaiki. Karena apa? Karena baik itu, prinsip orang baik itu adalah ketika ia bisa menangis ada keburukan, ketidakbaikan yang masih berlangsung di hadapannya, belum dikatakan orang baik. Ketika ia menganggap bahwa cukuplah aku baik saja, perkara orang mau rusak itu bukan urusan saya, itu belum prinsip orang yang baik. Prinsip orang yang jahat adalah ketika dia ingin baik sendiri dan dia membiarkan keburukan di mana-mana. Paling tidak kita punya pilihan sebagai apa dan mau jadi apa kita. Akhirnya kepada anak kami semua, tetaplah menjadi anak yang soleh, tetaplah menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang patuh dan taat kepada nasihat guru dan orang tua. Amalkan apa yang bisa sampaikan oleh Bapak Wakil Wali Murid, Bapak Kepala Madrasah, Ibu Pengawas, dan mungkin ada ucapan dari guru kita. Amalkan.
asal yang baik, turuti, jangan pernah kau tolak di dalam hati. Insya Allah kebaikan akan Allah curahkan kepada kita, terkhusus seluruh kita yang berhadir dan berada di MTSN 1 Labuan Batu. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mendukung seluruhnya. Makanya saya sampaikan tadi Pak Kepala, kenapa Pak Kepala nggak diberitahu ini? Ini kerjaan rutin Bang. Saya bilang kerjaan rutin ini bagi orang kecil, bagi kita ini besar. Maka silahkan sampaikan ini nanti kepada Pak Kepala Kantor. Saya juga akan sampaikan nanti sudah beranjak dari sini bahwa ada kegiatan yang baik yang sudah digagas di MTS ini. Kenapa? Karena ini adalah keterampilan agama, Bapak Ibu. Tidak ditanya berapa nilai MT kamu ketika pulang ke kampung. Tapi begitu tadi dia membawa doa, begitu dia membawa doa, saya memang yang paling susah menangis Bapak Ibu. Tapi di sini itu nggak tenang gitu. Cuman membuat mata mengalir itu susah gitu. Ketika tadi dia membaca doa, saya menganggap bahwa dia sudah lebih baik berdoanya dari saya. Saya malah begitu. Kan gitu. Anak-anak kita yang baca tadi ini ada yang perempuan ini. Saya perhatikan terus deh. Nah ini. Kenapa? Karena di antara mereka termasuk dia yang terbaik ketika membaca Al-Quran. Walaupun tadi ada anak saya di situ, tapi dia yang terbaik. Anak saya bilang. Kenapa? Karena memang dia yang terbaik tadi ketika membaca ayat Al-Quran. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat membanggakan kita. Jadi makanya ketika pulang ke rumah, Bapak Ibu, mungkin saya yakin kami ayah-ayah ini belum pernah ada yang membawakan doa khatmul Quran. Kalau saya mungkin sudah, tapi yang lain mungkin kita hanya pengikut ketika khatam Quran, atau mungkin diantara kita ada yang cuma khatam Quran itu bukan karena dipaksa, karena mau menikah besok, ya kan? Karena mau menikah besok khatam lah Ibu. Itu pun lebih banyak dibantu pendengar daripada Ibu turun membaca sendiri. Tapi hari ini kita tengok bacaan anak kita bagus, itulah hasil usaha kita. Demikian, semoga anak kami menjadi anak yang soleh dan solehan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Supaya kegiatan ini tidak hanya sekedar keterampilan agama yang semoga bisa dilanjutkan bukan hanya di sekolah, tapi juga harus dilanjutkan. Gimana tanggapan Bapak kan tadi ada lewat 7 keren, apalagi yang doanya tanggapan Bapak siswa yang doa itu gimana? Jadi siswa yang doa itu memang pertama anaknya mungkin sudah satu, yang kedua yang mungkin sudah terbiasa menghadapi masa sehingga tidak ironi, biar tenang membawakannya, kemudian kedekatan baca Al-Qurannya juga bagus. Jadi kalau sudah seseorang punya kemampuan, punya kompetensi, dia pasti akan siap untuk tampil di panggung. Tapi kalau tidak punya persiapan, tidak punya pengetahuan, pasti dia akan datang rasa iya seperti itu. Terakhir supaya nggak banyak nari di dunia kan sibuk Iya, kan? kesiapan sih. Iya. Dan pesan-pesan Bapak mengenai acara hari ini gimana? Jadi pesan Bapak, acara sebagus ini harusnya dilanjutkan dan diinformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Kenapa? Karena kan ini acara yang baik, masyarakat harus tahu, pemilih harus tahu, sehingga kegiatan ini bisa tersosialisasi dengan saran saya. Kegiatan ke depan bisa juga diselingi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti tadi ada storytelling, kemudian agro, kemudian ada tampilan-tampilan lain juga boleh dimix untuk menambah suasana berbeda dan lebih baik. Insya Allah. Amin. Oke,
mengucapkan terima kasih udah berminat bermain sama ini. Bapak pasti nanti kenalin saya. Iya, sukses selalu anak bapak. Amin. Jadi anak soleh dan sukses. Coba saya dulu, dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam bapak itu. Kali jauh tangannya, salam juga.